Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz akan mempresentasikan tugas hukum bisnis aspek pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan negara untuk membiayai pengeluaran umum. 5 unsur pokok dalam definisi pajak. 1. Iuran atau pungutan. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak dapat dipaksakan. Tidak menerima kontraprestasi untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Unsur-unsur pajak, subjek pajak atau wajib pajak adalah orang atau badan usaha yang menurut undang-undang wajib membayar pajak kepada negara. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Kendaraan merupakan salah satu objek pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase. Gambaran umum pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan. Dalam arti besarnya, pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek, siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi, tanah, dan perairan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, contoh sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang, dan lain. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Contoh rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak, lepas pantai, dan lain-lain. Kewenangan RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang PT Republik RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar. RUPS mempunyai kewenangan untuk 1. Mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam undang-undang PT. 2. Mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam undang-undang PT. 3. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilihan dan atau pemisahan pengajuan permohonan pilot, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang PT. Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dengan batas yang ditentukan oleh undang-undang dan atau anggaran dasar. Selain itu, direksi mempunyai kewajiban untuk 1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi.
2. Membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada RUPS. 3. Memelihara seluruh daftar, risalah dokumen keuangan perseroan di atas dan dokumen perseroan lainnya. Komisaris Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya kepada perseroan atau usaha perseroan kepada direksi. Komisaris mempunyai tugas 1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. 2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan. 3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Kapan pengembalian perusahaan harus mendapat persetujuan dari RUPS? Pasal 125 ayat 4 Undang-Undang PT diatur mengenai pengembalian yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan. Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambil alihan harus berdasarkan RUPS yang memenuhi quorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 Undang-Undang PT, yaitu paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan quorum kehadiran atau ketentuan RPS yang lebih besar. Cara mendirikan PT dan syarat pendirian PT. 1. Mempersiapkan data pendirian PT, nama PT, tempat dan kedudukan PT. 2. Membuat akta pendirian di notaris. 3. Pengesahan SK Menteri Pembuatan PT. 4. Mengurus domisili kelurahan. 5. Mengurus NPWP. 6. Mengurus izin usaha SIUP bagi perusahaan perdagangan. 7. Mengurus TDP. 8. Memiliki NIB. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan atau leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam bentuk waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pengguna leasing membayar dengan jumlah yang telah ditentukan secara rutin kepada pemilik. Penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikan. Bentuk lembaga pembiayaan yaitu 1. Sewa guna usaha atau leasing merupakan lembaga pembiayaan yang memberikan modal barang. Keterbatasan usaha leasing ini yaitu tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan kredit dalam bentuk uang. 2. Modal ventura merupakan kegiatan usaha pembiayaan jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Nilai pengembalian dari modal ventura biasanya sangat besar. Hal ini sebanding dengan risiko yang modal ventura akan terima. 3. Anjak piutang merupakan kegiatan usaha dalam pembiayaan berbentuk pembiayaan atau pengalihan, juga pengurusan piutang dan tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan. Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang kebutuhan konsumen dan konsumen pembayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan. Pengertian penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatokan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal asing subjeknya yaitu perseorangan warga negara asing
badan hukum asing atau pemerintah asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Terkait siapa yang berhak menjadi penanaman modal asing, berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 25 tahun 2007 adalah badan hukum berbentuk PT. Penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dengan memakai modal dalam negeri. Contoh perusahaan PMDN yaitu PT Bentol Prima, PT Indofood, PT Sido Muncul, dan lain-lain. Sekianlah hasil presentasi dari saya. Atas perhatian teman-teman saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.